Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan 6. Saya akan sedikit menjelaskan tentang UI atau User Interface. Apa itu User Interface? User Interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, tulisan yang didesain semenarik mungkin. Kemudian pengertian secara sederhananya, UI adalah bagian tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Kemudian UI menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi gitu. Yang meliputi seperti teks, link, tombol, gambar, kayak gitu. Tujuan dari UI sendiri adalah untuk menjamin kemudahan pengguna, kemudian aksesibilitas, fitur, dan user experience yang memuaskan gitu kan, biar lebih jelas gitu kan. Kemudian dengan kata lain, UI yang efektif memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Dan kemudian pentingnya UI apa sih? Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Dalam maksudnya gimana nih? Misalnya nih, desain layar, tombol, ikon, gambar, teks, kayak gitu. Jadi elemen visual tersebut berperan sebagai jembatan produk dengan penggunanya. Jadi jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi juga. Dan yang kedua ada meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Kenapa sih kok meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis gitu kan ya? Ya, karena UI ini berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna. Dalam artian UI ini berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda, baik akan membangun reputasi produk, terus agar reputasi produknya itu lebih baik kayak gitu. Terus yang ketiga meningkatkan kualitas branding. Apa sih contohnya nih? Website produk fashion kayak gitu, terus kuliner, terus teknologi, terus ada sistem operasi iOS dan Android kayak gitu. Kenapa? Karena gini, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk atau branding. Yang kedua, desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Penggunaan elemen dalam UI itu ada control input seperti tombol, tools, checkbox gitu. Terus kemudian sistem navigasinya misalkan ada kolom search, kemudian ada ikon, kemudian ada slider kayak gitu. Terus sistem informasi seperti tooltips, notifikasi, kotak pesan, dan progress bar. Kemudian ada CTA, elemen call to action. Semua elemen dalam cakupan UI bisa dikategorikan dalam 4 komponen. Yang pertama, tata letak. Yang kedua, warna. Yang ketiga, ada tipografi. Dan yang keempat, ada grafik. Komponen bentuk UI, tadi kan ada 4. Yang pertama kan tata letak. Tata letak itu penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. Terutama nih, untuk navigasi dan akses fitur harus tertera dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Jadi pengguna tuh bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada gitu loh. Langsung tanggap, oh iya begini. Jadi user interface atau antar mukanya itu begini kayak gitu. Terus yang kedua tadi ada warna. Pilihan warna itu juga berpengaruh besar ya dalam desain. Karena apa nih? Memudahkan pengguna untuk menemukan fitur yang dicari dan ingin digunakan. Secara umum, prinsip utamanya yaitu menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi
dan simbol atau logo yang perusahaan tersebut miliki gitu. Jadi jangan cerah banget kayak gitu, tetap harus tetap berpengaruh besar gitu kalau masalah warna gitu. Terus yang ketiga ada tipografi tadi. Tipografi itu jenis huruf yang tepat. Karena cara nanti tingkat keterbacaannya gitu loh. Huruf atau teks di situs online, aplikasi, game atau alat digital tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Jadi enggak gede banget, kecil banget, terus lah kok gede kecil kayak gitu tuh kurang enak dilihat gitu. Ntar matanya burum-burum kayak gitu kan kalau kekecilan ya. Itu namanya tipografi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada grafik. Elemen visual terutama gambar dan ikon bisa menjadi poin utama. Misal, sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representatif pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Jadi gambar dan ikon itu biasanya tuh memiliki arti, fungsi gitu, memiliki fungsi masing-masing. Setiap garis, setiap grafik kayak gitu tuh pasti punya makna tersendiri. Untuk karakteristik user interface sendiri ada jelas dan ringkas, kemudian desain responsif, kemudian informasi terstruktur, kemudian konsisten, kemudian kontras warna yang baik, kemudian ada intuitif. Sedikit menjelaskan tentang berapa itu tadi, ada 6 karakteristik ya. Yang pertama itu jelas dan ringkas. Jelas ringkas itu pengguna bisa menggunakan dengan mudah. Terus penjelasan yang ringkas, tidak terlalu panjang kayak gitu. Kemudian desain responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC desktop dan mobile dengan baik kayak gitu. Kemudian ada informasi terstruktur. Jadi untuk memilih jenis dan warna font yang senada kayak gitu. Kemudian ada membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan yang pertama memilih jenis warna font. Terus kemudian untuk beberapa informasi yang ditonjol bisa menambahkan ukuran font. Jadi yang informasi yang penting gitu tuh ntar di ukurannya digedein atau dipertebal kayak gitu, atau di italik, miring kayak gitu kan. Kemudian tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting. Itu menyebabkan berantakan gitu, tumpang tindih. Kemudian yang keempat ada konsisten. Konsisten gimana sih maksudnya konsisten? Misal nih, untuk konsisten desain berupa layout, warna, dan font yang digunakan, serta misal fungsi-fungsi tombol ikon maupun tabs yang ada, contohnya Microsoft Office kayak gitu. Kemudian kontras warna yang baik. Gimana sih kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang ingin disampaikan kayak gitu. Warnanya harus sesuai dan terlihat jelas gitu kan. Terus hindari warna yang mirip antara background dan tulisan. Jadi kalau warnanya backgroundnya terang ya berarti tulisannya gelap gitu. Jangan terang-terang semua, tuh kan matanya gimana ya, mau baca tuh terang semua kayak gitu. Jadi kalau backgroundnya yang gelap, tulisannya tuh putih atau di warna yang kuning, pokoknya yang terang-terang gitulah. Terus kemudian intuitif itu apa sih? Tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya. Jadi nggak ribet banget kayak gitu, nggak perlu pemikiran yang gimana sih kayak gitu, enggak. Kemudian meminimalisir waktu dalam mempelajari cara penggunaan. Jadi biar waktunya tuh kita belajar harus diminimalisir, jadi enggak terlalu ribet gitu loh. Gimana ya, logikanya tuh kan namanya manusia ya, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang ya macam-macam kayak gitu kan. Nah jadi gimana caranya bisa meminimalisir waktu biar cepat
gimana sih? Ya pokoknya gimana caranya biar user tidak berpikir menggunakan waktu panjang gitu. Kemudian mockup. Mockup apa sih mockup? Mockup yaitu rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana menampilkan dari apa ya? Penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Kemudian mockup memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Kelebihan mockup sendiri nih ada mengorganisir detail dari proyek, kemudian menemukan error, kemudian menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholders, kemudian menyampaikan ide kepada anggota tim, kemudian ada implementasi desain, kemudian ada perspektif user gitu. Hal-hal yang dilakukan dalam membuat mockup sendiri. Yang pertama, buat mockup asli dari awal. Dapat dilakukan menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Kemudian yang kedua ada gunakan smart object untuk menerapkan desain ke template. Smart object mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Jadi kita edit tapi kita nggak merusaknya kayak gitu loh. Itu menggunakan smart object. Yang ketiga, gunakan Photoshop untuk mockup 3D kayak gitu. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas atensi kalian, atensi Bapak yang sudah menonton kesimpulan dari user interface saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.